Halo pemirsa belajar Alkitab Bible Lights Up dimanapun Anda berada. Melalui video kali ini kita akan belajar apakah yang Alkitab katakan tentang Allah. Yang pertama, Allah adalah Bapa kita di surga dan kita adalah anak-anak-Nya. Sama seperti orang tua manusia yang mengasihi anak-anaknya, demikian juga Allah mengasihi kita. Tetapi tidak seperti kasih orang tua kita di dunia. Kasih-Nya sempurna. Dia mengasihi Anda bahkan lebih dari yang bisa dilakukan oleh orang tua duniawi Anda. Sungguh luar biasa untuk berpikir bahwa Allah semesta alam, Dia yang menciptakan segala sesuatu akan memanggil kita sebagai anak-Nya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1. Yang kedua, Tuhan adalah Bapa bagi anak yatim. Adalah kenyataan yang menyedihkan di dunia yang penuh dosa ini bahwa beberapa orang tidak memiliki ayah duniawi yang mengasihi dan melindungi mereka sebagaimana mestinya. Jika Anda memiliki seorang ayah yang telah melukai jiwa Anda dapat yakin bahwa Bapa di surga tidak akan pernah mengecewakan Anda. Kasih Allah itu sempurna dan anugerah serta belas kasihannya tidak pernah habis. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Mazmur 68 ayat 5. Yang ketiga, Allah adalah Bapa dari Yesus. Allah Bapa bukan hanya Bapa surgawi Anda, Dia juga Bapa dari Yesus. Menurut Alkitab, Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia mengutus anaknya Yesus untuk mati bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan kita melihat bahwa Yesus memanggil Allah sebagai Bapanya, Abba yang berarti Bapa dalam bahasa Arab. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Mazmur 14 ayat 36. Yang keempat, Allah adalah pencipta dan penolong kehidupan. Pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia menginginkan sebuah hubungan dengan mereka sama seperti yang dirasakan oleh orang tua terhadap bayinya yang baru lahir. Allah membentuk manusia menurut gambarnya sendiri yang membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya di bumi. Memang benar kita tidak tahu seperti apa rupa Allah. Jadi gambarnya ditentukan oleh siapa Dia. Dia menganugerahkan beberapa atribut utamanya kepada kita. Ini berarti kita adalah makhluk yang cerdas dan sadar dengan kemampuan untuk memilih tindakan dan kesetiaan kita sendiri. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dilakukan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Ya, kita telah menggunakan kebebasan ini untuk seringkali mengikuti jalan kita sendiri dan bukan jalan Tuhan. Tetapi faktanya kita bukanlah robot yang beroperasi berdasarkan program. Tuhan memberi kita pikiran kita sendiri dan kita dapat mengenal Tuhan dan mengetahui rencananya. Tidak ada makhluk lain di alam semesta ini yang memiliki gambar Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27. Allah berfirman untuk menciptakan dunia sebagai sang pencipta. Allah Bapa kita berfirman dan segala sesuatu yang ada menjadi ada. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak diciptakan Allah. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Hanya Allah yang dapat mengucapkan sesuatu menjadi ada. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Menciptakan manusia adalah tindakan yang sangat intim, berbeda dengan semua tindakan penciptaan lainnya.
Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri dengan maksud yang penuh kasih dan hubungan. Dia berlutut dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidung Adam. Demikianlah pelajaran mengenai apa yang Alkitab katakan tentang Allah. Sampai jumpa di pelajaran-pelajaran Alkitab Bible Lights Up yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.